Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Sadaqallah. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah membangunkan kita semua. Dalam arti kata, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menginjak bumi milik Allah, menghirup oksigen kepunyaan Allah, bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, menikmati matahari, cahaya matahari kepunyaan Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup ini bisa memberikan manfaat bagi makhluk, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita. Kita telah membahas beberapa materi terkait dengan syahadatain, pentingnya syahadat, kandungan syahadat, makna ilah. Terakhir kita kaji al-wala wal bara. Kali ini kita dengan tema syarat terkabulnya atau diterimanya syahadatain. Jadi ini materi lanjutan syahadatain kita Bapak dan Ibu. Jadi bagaikan, bayangkan Bapak dan Ibu, kita melihat kunci, ya, bayangkan sama badan Ibu sekarang kunci, tapi kunci yang lama ya, bukan kunci sekarang kan ditempelkan bisa terbuka pintu, bukan itu, tapi kunci yang masih punya gerigi-gerigi, ada gerigi-geriginya. Ketika geriginya tidak lengkap, pintu tidak akan bisa terbuka. Jadi syaratnya kunci itu bisa digunakan adalah lengkapnya gerigi-gerigi yang ada di anak kunci itu. Jadi Bapak dan Ibu,
syahadatain, kalimat la ilaha illallah itu merupakan kunci surga, miftahul jannah. Jadi ketika dia merupakan kunci itu Bapak Ibu, tentu harus lengkap gerigi-geriginya, baru kita bisa membuka pintu surga itu dengan kuncinya. Syahadat memenuhi syarat bagaikan kunci itu. Apabila satu gigi kunci itu patah, maka kunci itu tidak bisa digunakan. Jadi patah saja satu yang ada geriginya itu tidak bisa. Nah, begitupun syarat syahadatain harus terpenuhi dan tidak boleh dia rusak. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Setidaknya ada tujuh gerigi-gerigi itu agar bisa diterimanya, agar bisa kunci itu bisa untuk membukakan pintu itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaikan kunci. Jadi syarat yang pertama Bapak dan Ibu adalah ilmu yang meniadakan kebodohan. Jadi seorang yang bersyahadat harus memiliki ilmu tentang syahadat yang diucapkan. Artinya dia harus memahami substansinya, maksudnya, tujuannya, maknanya, sehingga dia tidak sekedar hanya melafazkan bahwa syahadat itu adalah persaksian dengan Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 18 yang kita bacakan tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Bapak dan Ibu, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Jadi ada orang berilmu di sini yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ilmu adalah sangat penting Bapak dan Ibu. Bagi orang yang berilmu akan disejajarkan dengan malaikat. Jadi setelah malaikat ini adalah orang yang berilmu, sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi. Begitulah pentingnya ilmu itu dalam kita bersyahadat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Jadi ketika ini perintah Bapak dan Ibu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ilmuilah, ini kan perintah. Jadi mengilmui, memahami, ini merupakan perintah dari Allah. Kalau dia merupakan perintah, tentu ini suatu keharusan untuk memahami dan mendalami syahadat itu sendiri. Nah, sehingga ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kita fondasi ini memang perlu kita perkuat. Makanya materi kita ini sangat penting Bapak dan Ibu. Mulai dari kita memaknai betapa pentingnya makna syahadatain, kemudian apa kandungannya, kalimat demi kalimat yang ada kita pahami secara sempurna, kita ilmui, karena ini merupakan perintah, dan inilah yang akan menjadi fondasi yang kuat bagi kita, yang akan mampu membuahkan.
Jadi kalau syahadat yang hanya ikut-ikutan tidak akan menghasilkan iman yang mantap. Dia tidak akan menjadikan suatu power, dia tidak akan menjadikan suatu kekuatan di dalam diri kita. Kalau hanya sebagai hanya ikut-ikutan. Nah, seperti sering kita sampaikan, kalau burung beo kita bacakan terus syahadat dekat burung beo itu, atau diputarkan kasetnya, dia akan bisa juga membacakan syahadat itu. Nah, ini kira-kira pada perbandingannya. Bagaimana kalau hanya syahadat kita masih yang dulu kita lafazkan waktu kita di SD, di TPA, dibacakan tanpa kita memahami substansinya, ini tentu tidak akan bermakna dalam kekuatan dalam iman kita. Tidak akan menjadi suatu kekuatan dia dalam diri kita. Sehingga Bapak dan Ibu, ada iman itu harus diuji, sehingga Allah menguji iman kita itu dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sampaikan juga kemarin, Rasulullah SAW juga diuji oleh Allah, apalagi kita. Bagi yang punya iman yang kuat, kan mantap imannya ketika dia lulus dalam ujian itu, sehingga naik peringkatnya. Bagi yang dia tidak mantap, dia goyah imannya, dia akan langsung jatuh dia. Banyak kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi tidak cukup hanya kita hafal, kita baca, ya kita baca, tapi tanpa kita memahami substansi dari syahadatan itu sendiri, dia tidak akan merupakan, dia akan selalu goyang. Sehingga sini dikatakan, perbaharuilah jadidu iman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi memperbaharui setiap saat iman kita itu tidak lain adalah bagaimana dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mati sedangkan dia mengetahui, memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, maka dakhal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sering kita membahas akhirul kalam, la ilaha illallah. Tapi yang bagaimana Bapak dan Ibu? Tentu la ilaha illallah yang kita pahami, yang kita ilmui. Kalau dia tidak kita ilmui, tidak kita pahami, seberapapun orang yang ada di sekitar kita membisikkan ke telinga kita, baca, dibisikannya la ilaha illallah itu, ketika kita mau mengakhiri, ketika kita telah susah, orang-orang sekitar kita telah melihat ini adalah menunggu waktu kita, dia membisikkan kalimat itu. Tapi ketika kita tidak memahami, tidak mengilmui, dia tidak akan terdengar sebagaimana. Lalu seluruh jemaah Masjid Al-Hakim melepas kita ketika itu, karena saudara kita ini akan meninggal, ganti yang lakampia putih, liang lakampia tabua, apa kumpu jemaah Masjid Al-Hakim saja, bacalah. Tapi kalau tidak mengilmui, tidak ada di dalam dirinya, dia tidak akan. Disinilah pemahaman Bapak ini, sehingga dia merupakan bahagian
kita katakanlah, orang mengatakan seluruh pori-porinya, seluruh gen, seluruh sel-sel yang ada di tubuhnya, karena telah bagian dari tubuh, dia memahami kalimat itu. Inilah yang mengantarkan kepada akhir yang baik itu, husnul khatimah itu. Jadi mengilmui, meyakini, baru ada kesetiaan kepada pemiliknya. Inilah yang terakhirnya komitmen, iltizam. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian orang mau saja sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Orang ateis pun dia mau kalau dia ada kepentingannya. Orang kafir pun dia mau juga. Orang tidak Islam pun mau ketika dia bersama-sama dengan kita, karena dia ingin perlindungan kita, atau mungkin bisnisnya bisa berjalan dengan kita, atau suatu relasi dengan kita. Dia mau saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, mau saja dia. Tidak jarang kita lihat hari ini orang-orang yang non muslim pun juga dia baca assalamualaikumnya juga mantap juga dari kita. Baca mukaddimahnya ketika dia mau berpidato, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia katakan juga seperti itu. Tapi dia tidak memahami substansinya apa. Dia mau saja, Bapak dan Ibu, karena dia tidak tahu kalau yang dia katakan itu adalah satu komitmen. Nah, jadi berbeda dengan kita. Dia tidak tahu, tapi kalau dia tahu bahwa kalimat itu adalah suatu komitmen kita, dia tidak akan mau mengucapkan itu. Dia tidak akan mau. Yang akan mau adalah orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Ini Bapak dan Ibu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang fasik, ateis sekalipun juga, kalau untuk kepentingan dunianya dia mau saja mengucapkan itu. Tapi bagi kita harus ini menjadi pakaian jiwa kita, bukan pakaian lisan kita, bukan lip service kita, bukan agar kita dikatakan orang saleh, bukan agar konstituen menilai kita. Bagi orang-orang yang memerlukan konstituen, ini perbedaan-perbedaan yang mendasar, Bapak dan Ibu. Ini penting, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti katakan tadi, perbaharui iman. Kita harus memperbarui setiap saat. Bagaimana memperbarui iman itu? Sabda Rasul, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Repetition, magic power. Ini pengulangan-pengulangan yang selalu akan menggetarkan seluruh tubuh kita, akan direkam bagaikan kompak disk apa yang ada dalam tubuh kita ini, pengulangan-pengulangan yang kita lakukan. Tapi kembali lagi Bapak dan Ibu, pengulangan yang bagaimana, yang juga kita memahami, bukan hanya bagaikan refleks sebagian burung beo yang dia bernyanyi, melakukan Indonesia Raya, juga bersahadat juga, membaca Al-Fatihah juga, tapi adalah pengulangan-pengulangan yang betul-betul dilafadzkan dengan sepenuh jiwa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak yang mengucapkan tanpa mengetahui maknanya, tidak akan dapat menghayatinya, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap memperbaharui iman itu sendiri. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, gerigi yang kedua dalam syahadatain adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan. Jadilah keyakinan yang betul-betul paripurna, utuh bulat, hakul yakin. Tidak ada celah sedikit pun juga dalam keyakinan itu. Inilah kekuatan itu, Pak.
Tapi sekiranya masih ada sedikit saja celah, keraguan, dia akan bagaikan gerigi yang sumbing, gerigi itu dia tidak akan mampu membukakan pintu itu. Jadi tidak ada keraguan, sehingga dikatakan tidak ragu-ragu itu semalam yartabu, tidak ada celah sedikit pun juga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi summa itu yang dikatakan dalam ayat tadi adalah adanya proses yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya sebatas saat itu, tapi dia berkelanjutan. Makin berlalunya waktu Bapak dan Ibu, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berproses terus dalam jiwa kita dengan keyakinan, dengan membaca ayat-ayat auniyah, ayat-ayat auliyah, akan selalu menambah keyakinan orang yang beriman. Dia baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia selalu membaca dengan nama Tuhannya, apa yang dia saksikan. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, akan selalu disandarkannya, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak dan Ibu, apa yang tersebar di muka bumi Allah ini adalah bagikan sejarah panjang dalam dirinya, dan setiap saat, setiap waktu itu bukan adalah hari-hari yang menambah keimanan, semakin mantapnya iman kita, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika waktunya sampai, sehingga itulah tak ada yang lain adalah la ilaha illallah, karena itulah yang bergemuruh di dalam jiwanya, itulah yang bergemuruh di dalam seluruh sel-sel tubuhnya, tidak hanya lisannya. Kalau mungkin lisannya terkatup karena tidak mungkin bisa bicara, seluruh tubuhnya akan mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu. Inilah Bapak dan Ibu, makanya dia berproses setiap waktu, sehingga tidak ada waktu pun ada celah untuk menimbulkan keraguan, kekhawatirannya kepada yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi Bapak dan Ibu, jika kalbu telah merasakan nikmatnya, lezatnya iman, atau kegandrungan setelah mengakar, niscaya itu akan mendorong mewujudkan kebenaran di luar kalbu kita. Ketika dia telah mengakar dalam diri kita, kita merasakan lezatnya, dan inilah yang akan selalu mendorong untuk mewujudkan, untuk mengimplementasikan dia di luar kalbu, dari dalam, bukan dari luar, bukan karena dilihat orang, bukan karena dekat siapapun juga, dia dari dalam. Ini kekuatan. Dia tidak butuh lagi penilaian siapapun juga, tapi dia telah tune in, terkoneksi dengan pemilik dirinya, dan itulah akan keluar, akan mewarnai hidupnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau realitas di luar kalbu bertentangan dengan iman, maka ia tidak akan mungkin dia akan mau berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Berjihad kita maksud Bapak dan Ibu adalah sungguh-sungguh, dorongannya sungguh-sungguh dan terus menerus untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam hidupnya.
untuk memerangi jihad nafs, berperang dengan dirinya. Ini perperangan yang berat. Dia akan bersungguh-sungguh melakukan itu dan terus menerus. Nah, ini yang merupakan ketika tidak ada celah sedikit pun, ketika ada keraguan sedikit pun juga, dia akan hidup dan tumbuh di dalam dirinya. Iman itu kan hidup dan tumbuh. Dia akan mengakar, sehingga dikatakan mengakar bagi orang yang merasakan lezatnya iman, dan istilah buah-buahnya akan dinikmati oleh semua orang. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar. Iman yang benar akan menjadikan dia orang yang benar. Inilah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Innamal mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Gitu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sering kita katakan ketika iman itu telah bersemayam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sering kita baca. Dia akan berani menapak kehidupan ini. Dia tidak akan pernah gentar menapak kehidupan ini, karena dia bersandar dengan sandar yang kuat. Dia bersama pemilik kehidupan ini, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, gerigi yang ketiga, keikhlasan yang menghilangkan kemusyrikan. Orang yang telah bersyahadat harus menjadi orang yang mukhlis, murni. Jadi orang yang mukhlis itu Bapak dan Ibu murni, bersih dari berbagai kotoran kemusyrikan, baik kemusyrikan yang kecil sekalipun, yang sangat kecil sekalipun juga, apalagi yang besar. Itu yang mukhlis. Harus dia betul-betul ikhlas, tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan, tidak ada ria dalam dirinya. Dia menjadi orang yang rendah hati, tawadu. Ini sudah dijelaskan dalam materi kita al-wala wal bara, tentang kandungan la ilaha illallah yang mengharuskan menghabisi selain Allah sampai ke akar-akarnya. Sehingga yang tersisa itu adalah hanya keikhlasan kepada Allah. Dia menjadi orang yang mukhlis. Ketika masih ada sedikit pun kemusyrikan, maka kuncinya tadi tidak sempurna, Bapak dan Ibu. Karena kita diperintahkan kecuali untuk beribadah, untuk taat, memunikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian dulu pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.